Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi adana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, saya akan mempresentasikan dengan mata kuliah filsafat ilmu. Baiklah, saya Eliza Mariani dengan NIM 1321007 dari kelas HTNA. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai ruang lingkup filsafat dan manfaat mempelajarinya. Yang pertama yaitu pengertian filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Arab falsafah yang diarabisasi dari kata Yunani philosophia. Kata ini terdiri atas dua kata, philo atau cinta dan philia atau persahabatan, tertarik kepada, dan sopla yang berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, inteligensi. Dalam Encyclopedia of Philosophy disebutkan the Greek word sophia is ordinary translated as wisdom, and the compound philosophy from which philosophy derives is translated as the love. Jadi, menurut namanya, filsafat berarti cinta pada kebijakan atau kebenaran, atau ingin mencapai handal, atau keinginan yang mendalam untuk menjadi bijak. Menurut Ahmad Tafsir dalam bukunya mengutip penjelasan tentang kata bijak atau bijaksana dengan wisdom, terjemahan dari kata sophia yang memiliki arti tidak saja pandai dalam bidang intelektual, akan tetapi meliputi lapangan mana saja yang menggambarkan inteligensia. Kemudian, yang mirip dengan kata sopa yaitu sophiar garum sophis. Istilah ini terkait orang-orang Yunani sebelum Socrates yang menyebut diri mereka sebagai dan mereka menjadikan persepsi manusia sebagai ukuran realitas dan menggunakan argumen-argumen yang keliru dalam kesimpulan mereka. Jadi, dapat dikatakan filsafat adalah disiplin yang mempertanyakan asal-usul, sifat, nilai, dan makna dari segala sesuatu, termasuk keberadaan, pengetahuan, nilai-nilai moral, pikiran, dan bahasa. Ini melibatkan pemikiran kritis, analisis, dan refleksi mendalam tentang berbagai aspek kehidupan dan realitas. Yang kedua yaitu pengertian filsafat ilmu. Secara sederhana, filsafat ilmu terdiri dari dua kata, yaitu filsafat dan ilmu. Filsafat dapat diartikan sebagai berpikir bebas, radikal, dan berada pada tataran makna. Bebas artinya tidak ada yang menghalangi kerja pikiran. Sedangkan radikal artinya berpikir mendalam sampai akar masalah, bahkan melewati batas-batas fisik atau disebut metafisis. Adapun berpikir dalam tahap makna berarti menemukan makna terdalam dari sesuatu yang terkandung di dalamnya berupa kebenaran, keindahan maupun kebaikan. Yang ketiga yaitu manfaat mempelajari filsafat ilmu. Manfaat mempelajari filsafat ilmu yaitu diantaranya 1.
menyadarkan seorang ilmuwan agar tidak terjebak ke dalam pola pikir menara gading, yakni hanya berpikir murni dalam bidangnya tanpa mengaitkannya dengan kenyataan yang ada di luar dirinya. Padahal setiap aktivitas keilmuan nyaris tidak dapat dilepaskan dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan. Jadi, filsafat ilmu diperlukan kehadirannya di tengah perkembangan iptek yang ditandai semakin menajamnya spesialisasi ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu mengembangkan ilmu, teknologi dan perindustrian dalam batasan nilai ontologis. Melalui paradigma ontologisme diharapkan dapat mendorong pertumbuhan wawasan spiritual keilmuan yang mampu mengatasi bahaya sekularisme segala ilmu. Yang ketiga yaitu mengembangkan ilmu, teknologi dan perindustrian dalam batasan nilai epistemologis. Melalui paradigma epistemologis diharapkan akan mendorong pertumbuhan wawasan intelektual keilmuan yang mampu membentuk sikap ilmiah. Yang keempat yaitu mengembangkan ilmu, teknologi dan perindustrian dalam batasan arkeologi. Melalui paradigma aksiologis diharapkan dapat menumbuh kembangkan nilai-nilai etis serta mendorong perilaku adil dan membentuk moral tanggung jawab. Segala macam ilmu dan teknologi dipertanggungjawabkan bukan untuk kepentingan manusia, namun juga untuk kepentingan objek semua sebagai sumber kehidupan. Yang kelima yaitu menambah pandangan dan cakrawala yang lebih luas agar tidak berpikir dan bersikap sempit dan tertutup. Yang keenam yaitu menjadikan diri bersifat dinamis dan terbuka dalam menghadapi berbagai problem. Menyadari akan kedudukan manusia baik sebagai pribadi maupun dalam hubungannya dengan orang lain, alam sekitar, dan Tuhan Yang Maha Esa. Filsafat ilmu bermanfaat untuk menjelaskan keberadaan manusia di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan alat untuk membuat hidup menjadi lebih baik. Yang kesembilan yaitu filsafat ilmu bermanfaat untuk membangun diri kita sendiri dengan berpikir secara radikal atau berpikir sampai ke akar-akarnya. Kita mengalami dan menyadari keberadaan kita. Yang ke-10 yaitu filsafat ilmu memberikan kebiasaan dan kebijaksanaan untuk memandang dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang hidup secara dangkal saja tidak mudah melihat persoalan-persoalan, apalagi melihat pemecahannya.